Di sebuah pinggiran kota Chicago, Amerika Serikat, kini tengah mengalami banyaknya tindak kriminal tinggi, mulai dari tindak pembunuhan, penembakan, pemerkosaan, dan perampokan, hingga membuat korban banyak berjatuhan di sana dan membuat rumah sakit jadi penuh sesak dibuatnya. Namun, itu semua hanyalah awal dari transformasi Paul Kersey yang merupakan seorang dokter bedah menjadi seorang pembunuh berdarah dingin yang siap menghabisi setiap pelaku tindak kriminal di tempat. Transformasi Paul dipicu akan lambatnya tindak kepolisian mengungkap identitas perampok yang tega membunuh istri serta menganiaya anaknya. Karena tindak Paul main hakim sendiri inilah yang membuatnya dikenal sebagai malaikat pencabut nyawa di Chicago. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. You look like you play sports. No, stop. Di suatu pagi yang indah, Paul hidup damai bersama istri dan anaknya di pinggiran kota Chicago. Sampai suatu hari ketika Paul bersama keluarganya makan di sebuah restoran, ada seorang tukang parkir yang diam-diam memotret alamat rumah Paul di GPS mobilnya. Itulah awal semua mimpi buruk bagi Paul dan keluarganya. Hingga suatu malam saat istri dan anak Paul pulang dari berbelanja, terlihat ada sebuah mobil yang terparkir di balik semak-semak yang mereka kira hanyalah mobil tetangga. Namun, saat sang ibu membaca sebuah buku di dapur, ia melihat pintu jendelanya telah terbuka. Melihat hal itu, ia merasa ada sesuatu yang tak beres. Kemudian ia pun memanggil anaknya untuk turun dari kamarnya, dan bersamaan dengan itu, ia melihat ada sebuah jejak kaki di lantainya. Ternyata, ada 3 perampok yang telah masuk ke dalam rumahnya. Si perampok A ini pun menyuruh kedua perampok lainnya untuk mengikat sang anak sambil memperingatkan sang anak untuk tidak berbuat macam-macam. No fucking games. Sedangkan si perampok A akan ikut bersama sang ibu untuk mengambil semua harta yang ada di dalam berangkas. Tetapi ketika sang ibu sedang membuka berangkas di kamarnya, si perampok B ini malah asik memainkan pistolnya di paha sang anak. God damn, you're strong. Si perampok C yang melihat tingkah mesum rekannya lantas langsung memperingatkannya hingga terjadi adu mulut di sana. Sang anak yang melihat pertengkaran tersebut lantas memanfaatkannya untuk mengambil pisau di sebelahnya dan melukai si perampok mesum itu. Tak cukup perampok mesum itu terkena pisau dari sang anak, kini ia lagi-lagi apes terkena siraman air panas di mukanya saat sang ibu dan perampok A datang menghampiri lainnya. Melihat situasi semakin kacau di sana, perampok A pun tak segan-segan langsung menembak sang ibu dan anaknya di tempat. Di sisi lain, Paul yang tengah berada dalam ruang operasi dikejutkan dengan adanya kabar buruk yang menimpa keluarganya. Ia pun langsung bergegas lari melihat keadaan keluarganya dan berharap semuanya baik-baik saja. Namun, di saat ia melihat tubuh istrinya telah tertutup kain putih, disitulah ia merasa dunia yang telah ia bangun susah payah runtuh saat itu juga. Ditambah putri satu-satunya yang kini tengah koma dengan wajah lebam di kedua matanya. She's still in a coma, but she's stable. Dengan berat hati, Paul pun hanya bisa merelakan kepergian istrinya. Kesedihan yang mendalam itu terlihat saat Paul menghadiri pemakaman istrinya yang dikebumikan di kampung halaman istrinya. How is this part of his plan? How is this part of any plan? Setelah selesai pemakaman, Paul lantas mengantar ayam mertuanya kembali ke rumah. Tetapi saat hampir sampai, mereka melihat ada pemburu gelap yang masuk ke peternakan milik mertuanya. Mertua Paul pun lantas mengambil senapannya lalu menembak orang asing itu untuk menakut-nakutinya. Come on. Sang mertua pun lantas berkata pada Paul untuk tidak bergantung kepada polisi saat adanya tindak kriminal di depannya. Karena polisi saat ini selalu datang di saat tindak kriminal sudah terjadi, dan jika seorang pria ingin melindungi keluarganya, maka dia harus melakukannya sendiri.
Beberapa hari kemudian, Paul yang merasa polisi lambat dalam menangani kasus miliknya, hingga suatu malam setelah Paul dipukuli oleh 2 kriminal karena menyelamatkan seseorang yang akan dirampok, What the fuck you say, puto? ia akhirnya memutuskan untuk mendapatkan sebuah senjata untuk melawan para pelaku kriminal di kotanya. Tetapi pembelian senjata tersebut ternyata harus mempunyai izin resmi dan harus mengikuti prosedur untuk memiliki sebuah senjata api. It's just 72 hours and you're cocked, locked, and ready to rock. Mendengar persyaratan tersebut, akhirnya Paul memutuskan untuk mempertimbangkannya dan akan kembali nanti. Great, just ask for Bethany. Di suatu malam di rumah sakit saat Paul menangani seorang pelaku kejahatan, ia melihat ada sebuah pistol milik pasiennya yang jatuh dari dalam saku. Tanpa pikir panjang, Paul pun lantas diam-diam menyembunyikan pistol itu untuk ia ambil nanti. Keesokan harinya, saat Paul melihat kondisi anak gadisnya yang semakin menurun, What these animals did to my baby. ia pun lalu memutuskan untuk keluar di malam hari dan menuju ke wilayah yang rawan akan kejahatan demi mencari informasi pelaku yang memberinya mimpi buruk dalam hidupnya. Hingga suatu hari ketika saat Paul melintas di sebuah jalan sepi, ia melihat ada pasangan yang tengah dirampok di sana. Paul lantas langsung menembak perampok itu hingga membuat mobilnya menabrak sisi jalan. Dan juga di saat aksi tembakan tersebut, Paul terlihat mendapatkan luka di tangannya. Hal itu dikarenakan pertama kalinya Paul menggunakan senjata. Di sisi lain, ada seorang wanita yang sedang mengabadikan momen saat Paul melawan perampok itu. Dan inilah menjadi awal di mana aksi Paul akan menjadi viral dan membuatnya menjadi seorang malaikat maut bagi para pelaku kriminal di kota Chicago. Tak lama kemudian, salah satu penjahat pun keluar dari dalam mobil dan berusaha menembaki Paul sambil mendekatinya. Meskipun tangan kanan Paul terluka, ia masih bisa menggunakan tangan kirinya untuk segera menembak penjahat itu. Paul pun lantas mendekati penjahat satunya yang masih di dalam mobil, dan saat melihat penjahat yang sedang sekarat, Paul merasakan sebuah sensasi puas di mana ia berhasil melenyapkan sebagian kecil sampah masyarakat di kotanya. Setelah kejadian tersebut, sang korban pun bersaksi kepada polisi bahwa orang yang memantai perampok itu tiba-tiba datang seperti malaikat yang tak segan-segan menjatuhkan hukuman untuk perampok tersebut. Begitupun dengan wanita yang merekam tadi juga memberikan kesaksian yang sama sambil menunjukkan video pembantian perampok itu. Video itu pun kemudian menyebar dan menjadi viral di media sosial. Suatu hari saat Paul menangani seorang pasien yang masih anak-anak, ia melihat bahwa anak itu tertembak di bagian kakinya. Paul pun lantas bertanya kepada anak itu siapa yang melakukannya. Anak itu juga kemudian menjelaskan bahwa penjual es krim itu sebenarnya seorang pengedar narkoba yang berkamuflase sebagai penjual es krim. Bermodalkan alamat sang anak, Paul pun secara terang-terangan datang ke sana dengan khas jaket hoodie-nya. Dan setelah sampai di sana, Paul lantas menghujani peluru di badan penjual es krim di siang hari hingga tewas di tempat. The Grim Reaper. Kedua polisi itu pun lantas menyimpulkan bahwa orang yang membunuh penjual es krim itu adalah orang yang sama dengan kejadian penembakan sebelumnya. Karena insiden kedua inilah akhirnya Paul dijuluki sebagai malaikat pencabut nyawa Chicago. Suatu hari saat Paul menangani seorang penjahat yang terluka lagi, dia melihat jam tangan istrinya berada di pergelangan tangan penjahat itu. Paul yang menyadari sebuah petunjuk dari jam tangan itu, lantas langsung mencari ponsel penjahat tadi guna mencari petunjuk lain yang mengarahkannya pada pelaku sebenarnya. Setelah mendapatkan informasi, Paul lantas datang ke sebuah toko yang menjual barang curian dengan berpura-pura mencari sebuah hadiah untuk istrinya. Namun saat itu sang pelaku toko menyadari bahwa Paul adalah salah satu korban kejahatan dari teman-temannya. Ia lantas menghubungi salah satu pelaku untuk datang ke tokonya. Beberapa saat kemudian, ketika sang pemilik toko menanyakan spesifik benda yang Paul cari sambil ingin mengambil sebuah senjata di bawah mejanya, saat itu juga Paul menyadari tingkah si pemilik toko dan dengan cepat langsung menancapkan anak panah dart ke tangan si pemilik toko.
Drop it. Seketika itu Paul pun bertanya pada si pemilik toko di mana ia menyimpan barang-barang miliknya yang lain. Paul lantas diajak ke sebuah ruangan dan di sana ia akhirnya mendapatkan kembali cincin pernikahannya yang dulu dirampok. It was on my wife's arm. Tak lama kemudian, salah satu perampok yang telah dihubungi tadi datang dan malah ingin menembaki Paul saat itu. Namun tembakan itu salah sasaran dan mengenai si pemilik toko hingga membuatnya tewas di tempat. Aksi tembak-tembakan antara Paul dan pelaku pun berlangsung beberapa saat, hingga pada akhirnya aksi tersebut berakhir di saat sang pelaku terluka terlebih dahulu di kakinya. Setelah pelaku itu terkapar, Paul lantas mengambil ponselnya untuk mencari informasi keberadaan pelaku yang lain. Namun saat Paul sedang lengah, pelaku itu kemudian menendang Paul hingga tersungkur tak berdaya di sudut ruangan. Tetapi beruntungnya saat sang pelaku mendekati Paul, bola bowling yang ada di atas rak jatuh mengenai pelaku hingga membuatnya tewas terkena pistolnya sendiri saat terjatuh. Atas kejadian ketiga tersebut, perbincangan mengenai pria berhoodie yang dijuluki Malaikat Maut ini semakin hari semakin viral dan menjadi headline news di kota Chicago, bahkan sampai dibuatkan meme juga. Saat di kantor, Paul dikunjungi oleh dua orang polisi yang menangani kasus Paul dan dengan bangga memberikan informasi bahwa salah satu perampok di rumahnya telah tewas dan mereka telah mendapatkan banyak petunjuk di sana. Career burglar, we believe, involved in your wife's shooting. Unfortunately, he was killed last. Sesaat setelah kedua polisi itu pergi, Paul lantas menghancurkan dua ponsel yang ia dapatkan dari kedua pelaku dan sore harinya, Paul lantas mendatangi pelaku kedua yang merupakan seorang mekanik bengkel dan ternyata pelaku kedua itu adalah pelaku yang memainkan pistol di paha anak gadisnya. Yo, we're closed, pal. Tanpa banyak basa-basi, Paul mengambil sebuah kunci Inggris dan langsung menghantamkannya ke kemaluan sang pelaku hingga membuatnya pingsan. Ketika tersadar, sang pelaku terkejut karena sudah dalam keadaan terikat di bawah mobil yang ia perbaiki tadi. Dan saat itu juga, Paul lantas menyuntikkan sebuah cairan ke paha pelaku dan kemudian ia sayat dengan pisau guna mendapatkan informasi di mana keberadaan dari pelaku terakhir. Sciatic nerve. Nobody. Dengan memanfaatkan keahliannya sebagai dokter, ia pun menekan saraf otot agar pelaku kesakitan dan mau mengatakan di mana temannya satunya berada. Now you're gonna start talking, are you? Knox! That's his name, Knox! Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan, Paul pun lantas pergi mengambil rantai di depannya yang ternyata rantai tersebut digunakan untuk... Di rumah sakit, saat Paul menemani anak gadisnya yang mulai membaik, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari sang pelaku ketiga. Setelah anak gadisnya mulai pulih dan diizinkan pulang, Paul pun lantas mulai menyusun strategi untuk melawan si pelaku yang akan datang ke rumahnya. Paul memulainya dengan kembali ke toko senjata untuk membeli sebuah senjata berkaliber besar untuk melawan pelaku ketiga itu. I want to buy a gun. Don't I know you? Singkat cerita, saat waktu telah tiba, Paul meminta anaknya untuk bersembunyi di ruangan bawah tangga. Kemudian ketika rekan pelaku mulai memasuki rumah Paul, ia tak menyadari bahwa telah masuk ke dalam perangkap Paul yang telah ia siapkan dengan menempatkan sebuah guling di tempat tidurnya. Paul pun lantas mulai membantai rekan pelaku satu persatu dengan rencana yang telah ia persiapkan. Di saat Paul memasuki sebuah ruangan bermaksud untuk mencari pelaku ketiga, ternyata pelaku juga diam-diam menunggu Paul di sana. Sit down. You are in for a treat, Dr. Crazy. Di saat pelaku ketiga itu lengah, Paul dengan cepat mengambil senjata yang telah ia sembunyikan di bawah meja dan segera memberondong sang pelaku hingga tewas seketika. Tak lama kemudian polisi tiba di rumah Paul dan di situ salah satu polisi mulai menginterogasi Paul yang menanyakan mengenai kejadian di rumahnya serta di mana Paul mendapatkan senjata api. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ia lontarkan karena mencurigai Paul sebagai malaikat maut. Namun mereka tidak bisa menemukan bukti apapun atas pembunuhan yang telah dilakukan oleh Paul dan menganggap semua kejadian itu hanyalah sebagai bentuk pembelaan diri. That's what happened. It's my story. Now I'm satisfied. Kini Paul dan anak gadisnya hidup bahagia seperti biasanya, tetapi sisi lain Paul sebagai malaikat maut tetap mengawasi kotanya. Hey! Change up.